Resuril? Iya, oke. Tadilah, Tifa, Rustam, dan Kurnia itu ditahan aja. Nah, setelah mereka ditahan, perpanjangan 20 hari ke 40 hari, nah baru saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk dimaafkan aja. Tapi dimaafkan setelah mereka masuk penjara ya. Jangan kayak Rismon dan Egy Sujana, belum apa-apa udah RJ. Kan kayak main-main gitu. Tapi karena Pak Jokowi orang baik ya, menurut saya baik juga sih. Tapi mereka malah ngejek, dianggap Pak Jokowi orang nggak berani dan mereka nggak bisa dipenjara. Penjarakan mereka segera dan buat lapor sesuai tempus atau kejadian yang berulang-ulang kalinya, kemudian tangkap lagi. Itulah cara yang paling efektif dalam menangani pelanggar pidana di Undang-Undang ITE, media sosial yang cara-cara menghina, mencemaran nama baik orang. Tanpa penjara mereka masih merasa menang. Karena paling hukumannya ringan, percobaan atau cuma sebawah setahun. Tapi kalau di penjara malu dia, ya kan? Bang, tapi kan P21-nya masih ditunggu-tunggu nih. Ya itulah saya katakan tidak perlu tunggu P21 lagi. Tangkap aja dulu. Kalau P21 nanti dimaafkan susah lagi, repot. Yang repot polisi sama jaksa. Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan cabut kan repot selama ini. Mending tahan dulu. Oke? Menurut Abang P21 udah ada belum Bang? Wajib lapor Bang. Yang bersangkutan mereka ini masih wajib lapor. Iya, mungkin nunggu habis nunggu momentum aja. Mei 28 Mei Juni, mungkin 1 Juni nanti kan? Mas Roy, singkat saja. Oke. Berkas belum P21 dan juga belum P20 atau P19. Anda sebenarnya saat ini ingin memastikan kepastian hukumnya akan melalui cara apa? Dan apakah Anda merasa dikriminalisasi saat ini? Atau justru sebenarnya Anda merasa terselamatkan karena polisi ataupun pihak kejaksaan seakan-akan ragu untuk melanjutkan kasus ke Ya, jenjang sejak berikutnya? dulu kami mengatakan bahwa kontroversi ijazah ini akan panjang. Padahal tadi sebelum on air saya udah nanya loh, gimmicknya hati-hati ya. Tapi gini, ya jelas. Satu ya, ijazah ini kan sudah bisa dipastikan secara ilmiah ya 99,19 palsu. Bahkan ijazah Menurut ini Anda? bukan menurut saya, menurut ilmiah. Dan kemudian bahkan skripsinya juga tidak ada ya. Bahkan ada sebuah buku yang kemudian diterbitkan Dr. Bonatua terakhir, yang kemudian besok pagi buku itu akan kami launching di ITB, Institut Teknologi Bandung dan Unpad. Kemarin sudah kita launching di UI ya, bahwa buku itu judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada, dan itu diterima di kampus-kampus secara ilmiah dan dibahas nantinya bedah bukunya. Nah, artinya gini, kalau sampai tadi mungkin Mbak Cynthia mengatakan miskin bukti, sebenarnya buktinya nggak miskin, 709 bukti katanya. Oke, tapi dari pihak Pak Jokowi juga yakin payah, tidak miskin bukti. Payah itu. Semuanya yakin. 709 itu nggak ada apa-apanya, setelah dicek nggak ada ijazah asli. Jadi sekali lagi kita tunggu dari kejaksaan nanti untuk memberhentikan kasus ini, karena itu istilahnya bukannya P21, bisa P20 atau P19 mati atau menjadi SP3. Dan Kombes Budi kemarin kan juga mengatakan kalau kita doakan, iya, karena dominus litisnya itu ada di kejaksaan, Mbak. Pengendali utama di kejaksaan, bukan di Polda Metro. Terima kasih Polda Metro yang juga sudah menyatakan. Jadi termul-termul nggak usah desek-desek, Mbak. Didesak-desak juga percuma, apalagi mengejarkan kami tetap itu menantikan kepastian hukum dari pihak-pihak yang terkait, khususnya kita lihat apakah nanti akan P21, P20 atau P19 mati atau berhenti. Terima kasih Mas Roy Terima kasih, Mas dan Cynthia. juga terima kasih Bang Freddy Damanik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih datang ke studio Kompas TV. Sehat, semoga Anda berdua juga sehat. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Bang Sangaji, kenapa baru sekarang diadukan? Sementara yang saya ingat, Bung Roy pernah mengklaim bahwa dia ikut berkontribusi dalam buku Gibran Endgame itu. Kenapa kok tidak dari cetakan pertama kelihatan curiga ISBN ini palsu? Kenapa kok sudah ada keluar cetakan berikutnya baru diadukan ke polisi? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa yang dilaporkan itu adalah buku versi pertama. Versi pertama ini dan juga versi kedua, tapi sebenarnya kami lebih fokus pada versi pertama. Terhadap buku Gibran Endgame, ini ada 2 LP. LP pertama, LP yang diadukan oleh seorang pembeli, seorang konsumen yang membeli buku ini cash 6.600.000 sebanyak 66 buku, namanya Irwan, ya, sahabat saya, mantan ketua DPRD Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian pasal yang dilaporkan itu adalah 2 pasal. Pasal 492 terkait dengan penipuan dan pasal 486 KUHP baru, yaitu penggelapan. Jadi namanya tipu gelap. Oke. Ya. Kemudian berkembang dalam perjalanannya, datang seorang konsumen lagi namanya Pak Subhan Palal.
yang juga ikut menggugat Mas Gibran tidak punya ijazah SMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kita sama-sama udah tahu putusannya NO ya. Nah, 2 LP ini bukan datangnya dari kami, datangnya dari konsumen, datangnya dari pembeli. Kami hanya memfasilitasi untuk memberikan advice hukum ya. Kami tidak pernah menggiring mereka untuk membuka LP ini, tidak. Tapi mereka datang sendiri ke kami, yaitu yang pertama adalah Bang Irwan kontak saya, Bang Gafur, saya kecewa dengan Rismon. Saya katakan kenapa kecewa? Karena saya ini rencananya ingin beli 300 buku, tapi saya beli 66 karena waktu itu dibelinya di Car Free Day di Tamrin. Oke. Kemudian ketemu Mas Gibran dan Pak Jokowi, beliau mengajukan RJ dan dasarnya salah satu syarat kesepakatan RJ kan harus menarik buku. Loh, kami ini kan sudah terlanjur membeli, berarti kami tertipu dong. Kerugian jual beli. Iya, intinya adalah ada penipuan. Karena kalau kita baca rumusan deliknya, pasal 492 itu kan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kalau kaitannya dengan ISBN? Itu nanti ya, itu hal yang kedua ya, itu datang dari ini yang pertama dari Irwan. Hal yang kedua adalah datang dari Pak Subhan Palal. Pak Subhan Palal ini membeli kurang lebih 5 atau 6 buku. Dan salah satunya adalah buku itu diserahkan kepada Ketua DPR. Ya, Bu Puan. Telepon saya, Bang Gafur, saya juga kecewa sama Rismon. Dan ternyata setelah saya cek, ini ISBN-nya palsu. Emang apa dampaknya ISBN palsu itu? Sementara Anda bilang tidak mempermasalahkan isi buku itu. Ya, memang kami tidak mempermasalahkan isi buku. Tetapi yang dipersoalkan di sini adalah pertama dari sisi kerugian konsumen, Rismon telah menulis buku ini dan dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya, padahal isinya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kemudian karena dia harus melakukan restoratif justice dengan Pak Jokowi, kemudian dia tarik buku itu dan dia harus batalkan isinya. Konsumen yang sudah terlanjur membeli kan tentu kecewa dong. Ya kan, berarti saya tertipu dong. Oke. Kalau Anda merasa ini bahwa ini ongoing proses, ongoing riset, ya harusnya jangan ditulis dulu. Nah, ada penipuan jual beli di sini, Bang Andi. Wajarkah kemudian ada laporan seperti itu di polisi? Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam gitu loh. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan, ya kan? Kalau bicara tentang itu ya dari awal aja ketika Rismon masih bergabung mestinya ya. Kalau kita bicara tentang ISBN yang dia cek ternyata itu adalah palsu. Tapi ini kan belakangan setelah RJ dan SP3-nya Rismon kan terbebas dari tuntutan. Nah, inilah dicari bagaimana Rismon itu nantinya kemungkinan tidak menjadi sebagai saksi ya, yang menguatkan dari pihak Pak Jokowi itu nantinya kan seperti itu. Tapi makanya dicari jalan ya kan. Saya beli ya dengan harga 6.600.000 ya, kemudian Subhan Palal. Dan kita mengetahui kayak misalnya Pak Subhan Palal ya dari dulu kan dia itu fokus mempersalahkan masalah ijazah Mas Gibran. Dan juga referingnya itu kan dari buku ini kan, Gibran Endgame ini gitu loh ya. Maka dia juga ingin turut andil untuk melaporkan hal yang sama. Ya menurut saya ya itu ada salah satunya, yaitu mereka satu kecewa bahwasanya Rismon itu keluar dari kelompok mereka ya, dan lagi memperbaiki nantinya buku Gibran Endgame itu ya sesuai dengan yang sebenarnya dari hasil riset dia yang sekarang lakukan. Bang Rismon sempat bilang nggak ke Anda masalah yang diadukan sama Irwan Arya ini kan dia udah bayar buat 60 buku, janjinya 200 sampai 300. Terus kan kadung Bang Rismon bilang isinya palsu. Ada rencana nggak buat Bang Rismon untuk mengembalikan uang yang sudah kadung beli 60 buku itu dari uangnya Irwan Arya ini? Ya kalau dia bisa mengajukan ganti rugi sebetulnya bisa diajukan saja ke Rismon untuk itu. Tapi saat ini memang Rismon sedang menyelesaikan buku Jokowi White Paper itu. Ya mudah-mudahan itu awal Juni itu sudah selesai. Ya untuk langsung diserahkan kepada Pak Jokowi untuk itu. Nah mereka bisa mengajukan nota itu gitu loh. Saya merasa dirugikan dengan buku yang ditarik ini. Saya telah membeli sebanyak 6.600.066 buku itu. Tapi niat dari Bang Rismon untuk mengembalikan ada? Saya rasa dia mau akan mengembalikan untuk itu. Temuan menarik yang kita simak dari diskusi Rakyat Bersuara kemarin itu adalah ternyata ada isu baru yang sebenarnya ini tersimpan cukup lama ketika Rismon mengatakan bahwa
ada inisial nama AS. AS itu ternyata Abraham Samad, mantan ketua KPK. Ini saya pikir mengagetkan. Ya, jadi ada sebuah pertemuan. Jadi Rismond bercerita, Anda boleh cek ya, memverifikasi penjelasan saya ini dalam tayangan semalam, ada di banyak kanal YouTube. Jadi Rismond bercerita begini, ada sebuah pertemuan ya, di mana dihadiri oleh waktu itu masih RRT ya namanya, atau di kita menamakan mereka itu teroris, Tiva, Roy, dan Rismond ya pada saat itu. Sekarang kan singkatannya jadi Roti, Roy, dan Tiva. Oke, nah pada saat itu ada pertemuan yang dihadiri oleh para kuasa hukum dan para tersangka. Tapi kelas 1 kayaknya nggak ada yang datang. Jadi yang hadir pada saat itu Gofur, kuasa hukumnya Roy, dan Kozinudin. Ada Rismond, ada Jahmada juga katanya. Nah, di situ diarahkan bahwa Rismond pokoknya harus serang terus karena itu perintah AS, perintah Abraham Samad. Dan kemudian pada saat itu juga ya Kozinudin dan Gofur meminta maaf pada Rismond bahwa dia terpaksa harus melakukan itu demi agenda. Oh, ternyata mereka ada agenda. Nah, Abraham Samad juga meminta maaf kepada Rismond ya. Padahal kita tahu Abraham Samad itu sebenarnya masuk dalam terlapor ya. Sebelum ada tersangka yang kemarin ya, akan ada di klaster 1 itu 3 orang, di klaster 1 itu 5 orang, klaster 2 3 orang. Nah, artinya 8 orang ya. Padahal yang terlapor ya itu ada 12 orang ya. 12 orang berarti dari 12 ya menjadi 8 itu 4 selamat nih istilahnya, nggak jadi terlapor akhirnya, nggak menjadi tersangka. Jadi dari 12 terlapor 8 kemudian menjadi tersangka. Nah, salah satu yang lolos tidak menjadi tersangka adalah Abraham Samad namanya. Nah, kalau dilihat dari pengakuan Rismond semalam ya, rasa-rasanya ya Abraham Samad sebenarnya layak untuk juga menjadi tersangka sebenarnya kalau dilihat dari pengakuan Rismond kemarin. Walaupun dengan gigih Gofur menyangkal, Roy menyangkal bahwa tidak ada keterlibatan Abraham Samad di dalam bagaimana para pengacara yang mendampingi para tersangka kasus fitnahan Iza Pak Jokowi ini ya, tetapi tidak bisa dihindari Rismond sudah buat pengakuan, dan kata Rismond juga ya, kesaksian atau pengakuan dia ini sudah diceritakan semuanya ke penyidik, dan layak diduga Abraham Samad sebenarnya bagian dari yang tak terpisahkan dari orang-orang yang ya secara langsung atau tidak langsung ya memframing isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kenapa kemudian lolos menjadi tidak menjadi tersangka ya pada saat penetapan tersangka sebelumnya. Nah, dari pengakuan Rismond ini saya menduga ya, jangan-jangan nanti akan terbit klaster 3. Kita tunggu ya dari penyidik nih. Jangan-jangan kemudian Abraham Samad dan satu orang lagi yang lolos itu adalah siapa ya namanya? Michael Sinaga. Michael Sinaga kan juga kan terlapor tuh. Nah, lolos ini kawan. Nah, jangan-jangan klaster 3 akan muncul nanti ya menjadi Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi kita nggak tahu. Itu kan kewenangan penyidik. Penyidiklah yang bisa menentukan dan menetapkan apakah kemudian Abraham Samad ya bisa menjadi tersangka juga. Silakan bertempur di pengadilan ya. Jangan menggunakan media sebagai trial by the press agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ya. Tidak. Pak Jokowi sekali lagi saya katakan membutuhkan forum untuk kepastian hukum karena Pak Jokowi ingin agar kasus ini benar-benar clear bahwa ijazahnya asli ya. Ini seorang presiden loh ya, yang harus kita hargai. Bayangkan ya, bertahun-tahun beliau dihina, dicaci maki, tapi beliau bersabar. Sabarnya manusia pasti ada batasnya, saya yakin itu. Dan kali ini saya yakin Pak Jokowi tetap akan maju ke pengadilan. Nah, adapun hal yang dibeberkan oleh Ibu Elianeti ini ya, dengan kata lain menghantam persis Roy Suryo. Ini dia. Bukan berarti kasusnya dihentikan. Mimpi kali kalau dia dihentikan. Mimpi kali Roy Suryo dihentikan tanpa RJ atau Prapit. Benar. Nah, di dalam hal ini kita bilang 14 hari itu
selama proses tersangka tetap menjalani penahanan Tetap menjalani. atau status hukum tersangka tidak berubah. Karena penahanannya dalam habis waktu, yang dikatakan habis waktu itu kan kalau dia ditahan. Kalau Suryo kan tidak ditahan, ya kan? Iya. Nah, tindakan terhadap tersangka dan Berkas, penyidikan tambahan, penyidik melakukan pemeriksaan ulang, menambahkan saksi atau memenuhi bukti sesuai dengan petunjuk jaksa. Iya. Apa yang diminta jaksa itu kan dilengkapi. Lengkapi. Terus perpanjang penahanan jika dia ditahan. Iya. Ya? Jika masa penahanannya awal habis, selama kelengkapan berkas penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan ke kejaksaan atau ke pengadilan. Iya. P21 berkas lengkap. Setelah berkas dianggap lengkap oleh jaksa, diterbitkan surat P21. P21 ya. Terjadilah tahap 2, Ya. penyerahan dokumen dan penyerahan tersangka. Ya. Penyidik melakukan pelimpahan terhadap tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Siap. Jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak melengkapi berkas, penyidik wajib melepaskan tersangka demi hukum. Iya. Namun bukan berarti kasusnya dihentikan. Ya. Mimpi kali kalau dia dihentikan. Mimpi kali Roy Suryo dihentikan tanpa RJ atau Prapit. Ya. Makanya jika kalian hanya sekedar membaca dan menghafal itu separuh-separuh, Ya. makanya tolong dong. Ini ada nih, ya, nih. Ya. Nanti jangan dibilang saya nggak tahu pasal, ya. Jangan dibilang saya nggak paham pasal. Memang ya kalau kita lihat selama ini Rosiro itu selalu ada caranya dia untuk menyela atau merendahkan orang, bilang nggak paham kamu, bodoh kamu, bohong kamu gitu, nggak paham, nggak ngerti, bukan pakarnya. Itu jagonya dia, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia sendiri memiliki masalah yang besar. Ya. Masalah yang besar yaitu apa? Dia hanya ingin ya bagaimana supaya orang berbicara yang benar itu tidak tersampaikan. Triknya dia saja itu, tapi kita udah tahu lah ya.